Ketika kamu tes TOEFL pertama kali, pasti kamu sering menanyakan, apa aja sih yang namanya materinya? Dan aku harus belajar apa nih? Terus dimulai dari mana nih? Pertanyaan itu sangat umum banget ditanyakan, tapi kamu nggak usah khawatir, karena hari ini kita akan membahas tentang yang namanya materi yang pasti keluar dalam soal TOEFL. Khususnya adalah TOEFL Structure. Yuk kita mulai. Yang pertama, materi yang pasti keluar dalam soal TOEFL itu adalah subjek dan juga verb. Jadi kamu harus mengetahui dan mempelajari apa itu subjek dan juga verb. Kenapa sih subjek verb itu harus dipelajari dan kenapa subjek verb itu penting? Karena di dalam kalimat itu minimal polanya adalah subjek dan juga verb. Dan soal TOEFL Structure itu semuanya terdiri dari yang namanya kalimat. Oleh karena itu kamu harus tahu dan harus bisa membedakan mana subjek dan juga mana verb. Kalau kamu masih bingung untuk menentukan mana subjek dan juga mana verb, silahkan tonton video ini. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, kalau kamu lihat di soal ini adalah kata kerjanya, begin, karena dia adalah verb 2, gitu ya. Berarti kita disuruh untuk melengkapi yang namanya subjeknya. Nah, subjek itu bisa diisi oleh yang namanya gerund ataupun verb ing. Maka dari itu jawabannya adalah yang teaching. Loh, kenapa nggak alpha? Kalau alpha itu tuh infinitif ya, jadi dia nanti akan menunjukkan sebuah purpose atau tujuan. Di sini tidak menunjukkan purpose, berarti salah. Kenapa Bravo ini salah? Is teaching karena ada be ditambah verb ing itu adalah kata kerja. Dan kata kerja itu nggak bisa jadi yang namanya subjek. Kalau Charlie, karena Charlie polanya adalah subjek verb itu nggak bisa jadi yang namanya subjek. Berarti Charlie juga salah, Bravo juga salah. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Untuk materi kedua yang pasti keluar dalam soal TOEFL itu adalah yang namanya apositif. Apa sih yang namanya apositif? Apositif itu adalah keterangan tambahan, di mana keterangan tambahan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan yang namanya noun. Contohnya seperti ini. Febri sedang mengajar. Siapa Febri? Emang kamu kenal Febri? Kan nggak kenal. Nah, makanya dikasihlah yang namanya keterangan. Jadinya seperti ini. Febri, seorang guru, sedang mengajar. Nah, seorang guru tersebut atau kata seorang guru tersebut itu yang menjadi yang namanya apositif. Kalau diterjemahin jadinya Febri, a teacher, is teaching. Nah, yang diapit koma itu adalah yang namanya apositif. Dan yang perlu kamu ketahui adalah apositif itu tidak akan pernah menjadi yang namanya subjek. Jadi jangan sampai kamu mengira bahwa apositif itu adalah subjek di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Untuk nomor ini kalau kamu lihat di sini kan ada born ya. Sorry, ini bukan bom ya, tapi ini adalah born. Nah, ini diapit koma dan ini namanya adalah apositif. Dan apositif ini jangan kamu pernah anggap dia adalah subjek. Ya udah coret aja nggak apa-apa. Nah, berarti kalimat ini punya subjek Henry Adams dan verbnya nggak ada. Berarti kamu disuruh untuk mencari yang namanya verbnya. Alpha di sini became, dia bisa jadi verb. Bravo ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena ada conjunction. Kalau Charlie subject verb nanti double subject, berarti salah Charlie. Delta ada conjunction subject verb juga jelas salah ya, karena verb aja nggak punya malah tambah conjunction ya, jadi kurang tepat nanti ya. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Selain kamu mengetahui yang namanya aturan apositif bahwa dia bukan subjek, kamu juga harus tahu apa aja pola-pola yang bisa mengisi yang namanya apositif. Yang pertama, pola yang bisa mengisi apositif itu adalah noun ataupun noun phrase. Yang kedua, bisa juga diisi yang namanya verb ing. Yang ketiga, bisa diisi yang namanya verb 3. Dan yang keempat bisa diisi yang namanya adjective clause. Contoh dalam soalnya seperti ini. Kalau kamu lihat di sini ada Portland, ini adalah subjeknya dan apitan koma seperti ini berarti dia adalah apositif. Berarti kita disuruh untuk yang namanya mengisi pola apositif tersebut. Kalau kamu jawab alpha, di sini ada conjunction tetapi tidak terdapat verbnya, maka salah ya. Berarti kalau mau ngisi adjective clause udah jelas salah ya, karena adjective clause itu polanya conjunction subject verb atau conjunction verb. Yang penting ada verbnya. Alpha di sini kan nggak ada verbnya, berarti salah dia. Kalau Bravo gimana? Kalau Bravo ada conjunction tanpa adanya verb juga salah Bravo. Kalau Charlie di sini ada verb, cuman nggak ada conjunction, berarti salah ya Charlie. Berarti jawabannya adalah yang delta. Kenapa delta ini benar? Karena delta ini adalah pola non phrase. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa isi dari apositif itu bisa berupa yang namanya noun phrase. Untuk materi yang pasti keluar dalam yang namanya soal TOEFL Structure itu adalah conjunction. Jadi kamu harus benar-benar memahami apa itu yang namanya conjunction. Conjunction itu nanti akan dibagi dua, ada yang kompleks, ada yang compound. Kalau compound itu menghubungkan yang setara, contohnya ada for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan kalau kompleks itu nanti menghubungkan hal-hal yang nggak setara.
Di dalam aturan conjunction, kompleks dan juga kompon, mereka memiliki yang namanya karakter yang berbeda. Jadi semuanya itu nggak sama, jadi beda-beda. Nah, kita bahas yang karakter dari yang namanya kompon, yaitu adalah fun boys, for and nor, but, or, yet, so. Di dalam aturan yang namanya fun boys itu, ketika dia menghubungkan yang namanya subject verb, maka dia harus diawali oleh koma. Contohnya kayak gini. Kalau kamu lihat di contoh soalnya di sini ada subjek dan di sini juga ada verb dan di sini ada subjek dan di sini ada verb. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh yang namanya conjunction. Tetapi kalau kamu lihat di sini ada koma sebelum subjek verbnya. Biasanya conjunction kalau letaknya di tengah dan ada komanya seperti ini, berarti dia adalah kompon conjunction. Berarti silahkan pilih jawaban yang berupa for and nor, but, or, yet, so. Nah, or ini berarti ada kemungkinan benar, bravo ini salah ya, karena dia bukan fun boy study. Kalau delta ini juga jelas salah karena bukan bagian dari fun boy study. Nah, gimana dengan yang so ini? So ini juga benar ya, karena dia bagian dari fun boy study. Nah, terus jawabannya yang mana dong? Karena or dan juga so itu termasuk dari kompon konektor. Nah, kalau sudah menemukan mentok soal struktur seperti ini, maka yang selanjutnya kamu lakukan adalah memaknainya. Ketika dimainkan dalam beberapa cara yang khusus, bason dapat memproduksi sound yang komikal. Bla bla bla, kadang itu dikenal dengan yang namanya badut dari orkestra. Nah, kira-kira mana yang cocok? Atau sehingga? Yang cocok adalah sehingga. Maka jawabannya adalah Charlie. Ketika dimainkan pada beberapa cara yang khusus, bason dapat memproduksi suara komikal. Sehingga itu kadang dikenal yang namanya badut dalam orkestra. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Untuk materi selanjutnya yang pasti keluar dalam soal TOEFL itu adalah pola peringkasan. Jadi kamu harus tahu nih pola peringkasan. Nah, sebenarnya pola peringkasan itu gampang banget. Yang namanya pola peringkasan itu nanti kata kerjanya pasti verb ing, berarti dia maknanya aktif. Kalau nggak verb ing berarti dia adalah verb 3, berarti secara makna dia adalah yang namanya pasif. Nah, untuk mengetahui yang namanya pola peringkasan, biasanya pola yang namanya peringkasan itu nanti ditandai dengan conjunction, tetapi tidak ada yang namanya subjeknya. Langsung ketemu kata kerjanya. Tetapi dalam catatan, tidak semuanya conjunction yang nggak ada subjeknya itu disebut peringkasan ya. Tetapi ada juga yang namanya conjunction nanti emang nggak ada subjeknya. Nah, apa aja itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga di like dan juga di share. Biar aku lebih semangat lagi untuk membuat kontennya di minggu depan. Nah, sebagai contoh kalimat nomor 66 ini. Kalau kamu lihat di sini terdapat yang namanya conjunction, tetapi tidak ada yang namanya subjeknya. Karena dalam pilihan jawabannya, mereka semuanya nggak ada subjeknya semuanya. Nah, maka ini yang namanya pola peringkasan. Ingat seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika peringkasan, ketika dia nanti verbing berarti secara makna adalah aktif. Kalau dia verb 3 berarti secara makna dia adalah pasif. Dan pilihan jawabannya ini hanya dua ini. Kamu nggak boleh memilih yang namanya pola kata kerja asli. Berarti kita eliminasi aja pola kata kerja asli. Bravo ini pola kata kerja asli, berarti kita eliminasi aja. Delta ini kata kerja asli, kita eliminasi aja. Berarti antara verb ing dan juga verb 3, antara A dan juga C. Yang mana kita lihat subjek dari main clause-nya. Subjeknya di sini adalah gis. Gis itu adalah angsa. Angsa itu membangun atau dibangun. Angsa itu membangun, karena maknanya membangun, berarti dia adalah aktif. Oleh karena itu, maka jawaban yang tepat adalah yang alfa. Untuk pola selanjutnya yang wajib kamu pelajari itu adalah pola inversi. Apa sih pola inversi? Inversi itu adalah pola susun balik, di mana yang namanya kalimat itu polanya adalah subject verb, gitu kan? Nah, tetapi ketika mengalami inversi, polanya tidak subject verb lagi nih, tetapi polanya adalah verb ditambah yang namanya subjek. Terus ada hal yang memicu kalimat menjadi inversi. Yang pertama, kalimat tanya. Yang kedua, negative expression atau kata negatif. Yang ketiga, ada omitting if atau penghilangan if dalam conditional sentence. Terus yang keempat, ada yang namanya comparison degree. Terus yang kelima terakhir, itu ada yang namanya adverb of place di awal kalimat. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kamu lihat di soal di sini ada kata only, dan only itu termasuk yang namanya negative expression atau kata negatif. Maka polanya di sini nanti haruslah berpola verb ditambah subjek, tidak boleh berpola subjek ditambah verb. Kenapa? Karena only ini nanti akan mengindikasikan kalimat bahwa dia harus inversi atau dibalik. Kalau kamu menjawab alpha, alpha di sini ada verb, kemudian subjek. Oke, ada kemungkinan benar ya.
Kalau Bravo di sini ada subjek sama verb udah jelas salah. Kalau Charlie di sini ada subjek, di sini ada verb, tetapi ada conjunction, jelas salah ya, karena dalam kalimat ini kata kerjanya cuma satu aja. Kalau yang Delta, will di sini ada verb auxiliary, terus ada printing presses, ini adalah subjeknya, dan ini juga ada verb auxiliary be-nya. Kemudian ada yang namanya stop sebagai verb ordinary-nya. Nah, kalau yang Delta ini jawabannya juga benar. Nah, terus jawabannya yang mana dong antara alpha dan juga delta? Aturan pola susun balik atau inversi, yang diinversi atau yang dibalik itu hanya verb auxiliary yang pertama aja. Jadi verb auxiliary yang kedua atau kata kerja bantu yang kedua itu jangan diinversi. Sebagai contoh pada pilihan jawaban ini, di sini kan kalau yang jawab delta dia adalah verb auxiliary yang pertama aja yang diinversi. Sedangkan yang alpha di sini verb auxiliary yang pertama dan juga kedua ikut diinversi. Berarti alpha ini salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, sekarang ada soal latihan yang harus kamu kerjakan. Di sini ada 10 nomor dan setiap nomornya saya akan memberi yang namanya 30 detik. Dan untuk jawabannya saya akan berikan di captionnya. Jadi nanti kamu bisa mengoreksi sendiri. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat and see you for the next video. And bye everyone.